Wah, gila banget nih, Bapak Ibu ASN sama pensiunan sekalian, ada info terbaru yang bikin kuping mendadak panas, tapi bikin penasaran. Jangan kemana-mana dulu, pokoknya simak baik-baik sampai habis biar nggak dibilang kudet atau gagal paham. Tapi sebelumnya, mari kita panjatkan doa dulu. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun berada, selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan yang paling penting, rezekinya dilancarkan terus tanpa hambatan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi begini. Belakangan ini jagat maya lagi dihebohkan sama kabar yang benar bikin deg-degan, katanya rapel gaji. Bapak Ibu pensiunan bakal cair minggu ini. Wah, beneran nih. Coba bayangin, dapat tambahan dana segar di luar gaji bulanan, pastinya langsung full senyum dong buat nambal kebutuhan sehari-hari yang harganya makin hari makin bikin pusing. Tapi, tahan dulu euforianya, jangan langsung sujud syukur atau kalap belanja sebelum kita bedah tuntas fakta sebenarnya langsung dari pihak yang berwenang, yaitu PT Taspen. Makanya, tonton video ini sampai kelar, jangan di-skip-skip ya, biar nggak salah tangkap informasi. Dan buat Bapak Ibu yang baru banget mampir atau nemuin channel ini, yuk dukung terus biar makin semangat update info penting dengan cara tekan tombol, subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bedah beritanya yang baru saja dipublikasikan pada bulan Agustus 2026 ini dengan judul yang bombastis. Full senyum, terungkap rapel gaji pensiunan cair minggu ini. Begini fakta dari PT Taspen. Nah, ini nih artikel yang bakal kita kupas tuntas buat ngebongkar apakah benar rapel gaji ini bakal cair minggu ini atau cuma hoax belaka yang sengaja disebar buat ngeprank para pensiunan. Kalau kita telusuri dari poin pertama, kabar soal cairnya rapel gaji ini emang cepet banget menyebar kayak api di musim kemarau lewat media sosial. Wajar banget sih kalau banyak pensiunan yang langsung menaruh harapan tinggi. Karena jujur saja, tambahan dana dari rapel itu ibarat oase di padang pasir buat ngebantu nutupin berbagai pengeluaran rumah tangga yang makin membengkak. Antusiasme yang kayak gini tuh sebetulnya sah-sah aja dan sangat manusiawi. Mengingat setiap ada wacana kenaikan atau pencairan dana pensiun, pasti bakal langsung jadi sorotan utama yang ngefek banget ke dompet bulanan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, ada satu hal krusial yang harus dicatat tebel-tebel. Pencairan dana kayak gini itu nggak bakal bisa dilakukan sembarangan kalau nggak ada dasar hukum yang kuat. Dan jelas, alias harus ada peraturan pemerintah atau PP yang resmi diteken sama yang berwenang. Peran PT Taspen sendiri di sini posisinya jelas banget. Mereka itu cuma sebagai tangan panjang, alias pihak penyalur yang tugasnya membayarkan hak pensiunan sesuai sama aturan baku dari pemerintah. Jadi, mustahil banget Taspen berani ngeluarin sepeser pun dana rapel kalau dari pusat, alias pemerintah belum ngeluarin regulasi resminya. Makanya, buat Bapak Ibu pensiunan di seluruh penjuru negeri, kalau dapat info dari grup WhatsApp atau sosmed yang bilang rapel pasti cair minggu ini, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Informasi yang valid dan resmi itu pasti bakal diumumkan langsung lewat saluran resmi pemerintah atau kementerian terkait, bukan dari akun random di media sosial. Nah, kalau kita tarik garis merah dari hasil cek fakta, langsung ke akun media sosial resmi PT Taspen yang bercentang biru, pihak Taspen secara tegas menyatakan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2026 ini, pemerintah sama sekali belum menerbitkan peraturan atau regulasi baru terkait pencairan rapel gaji pensiunan. Artinya apa? Berita yang selama ini berseliweran di luar sana 100% adalah informasi yang tidak punya dasar hukum alias hoaks belaka. Jadi, buat Bapak Ibu sekalian, berita viral kemarin itu sebaiknya disikapi dengan kepala dingin dan jangan langsung dipercaya sebelum ada hitam di atas putih dari instansi resmi. Tetap optimis boleh banget, siapa tahu nanti di kemudian hari pemerintah benar-benar mengeluarkan kebijakan manis buat para pensiunan, tapi untuk saat ini, mari kita fokus ke realita dan jangan sampai terjebak berita sesat ya. Nah, nyambung dari pembahasan tadi, yuk kita bedah juga nih beberapa hal penting soal komponen dan hak-hak yang selama ini melekat pada peserta Taspen, biar wawasan finansial kita makin nambah. Misalnya nih, kalau kita ngomongin soal besaran estimasi manfaat tabungan hari tua atau THT, biasanya buat peserta yang udah masuk batas usia pensiun, nominal terendah yang bisa dikantongi, itu kurang lebih ada di kisaran 3 juta rupiah. Sementara itu, untuk manfaat tertingginya berdasarkan proses yang udah berjalan di sistem, bisa nyampe angka 6 juta sampai 9 juta rupiah loh. Kalau Bapak Ibu penasaran dan pengen ngecek estimasi persisnya, gampang banget, tinggal buka aja aplikasi resmi dari Taspen, karena di sana udah disediain menu khusus buat ngintip perkiraan THT pas kita purna bakti nanti. Belum lagi kalau kita ngomongin risiko hidup, semisal ada peserta yang ngalamin musibah meninggal dunia, di situ juga ada hak asuransi yang cair sekitar 8 juta rupiah, terus buat santunan kematian istri atau suami dapat sekitar 6 juta rupiah, dan buat anak dapat 4 juta rupiah. Kenapa hal kayak gini penting banget buat kita tekankan? Karena jujur saja, masih banyak loh peserta kita di luar sana yang nggak tahu kalau ahli waris itu berhak dapat klaim asuransi kematian keluarga dari Taspen. Jadi, kalau misal ada rekan sesama ASN yang kedapatan berduka karena anggota keluarganya meninggal, langsung kasih tahu aja hak mereka ini biar bisa segera diurus. Oke, sekarang kita geser bahas soal uang pensiun bulanan yang sering banget bikin penasaran. Banyak yang nanya, Pak,
nanti pas saya pensiun, duit bulanan yang saya terima bersihnya berapa sih? Jawabannya emang bervariasi banget, dan akurasinya pasti bakal ngecek langsung ke dokumen SK pensiun masing-masing. Tapi, kita bisa kok ngitung estimasi gampangannya, yaitu sekitar 2,5% dikali gaji pokok terakhir, lalu dikali lagi sama total masa kerja dalam tahun. Dari hitungan itu, nanti bakal ketemu gambaran kasarnya, dengan batasan maksimal pensiun pokok itu di angka 75%, dan minimalnya 40% dari gaji pokok terakhir yang diterima. Khusus buat para pejabat negara, skema hitungannya beda lagi, yaitu 1% dikali gaji pokok ditambah masa kerja, kecuali buat posisi presiden dan wakil presiden yang ketentuannya bisa dapat full 100% dari gaji pokok. Nah, kalau pensiunannya ini berpulang alias meninggal dunia, ahli warisnya nggak bakal dibiarkan begitu saja, tapi bakal dapat apa yang namanya uang duka wafat. Besarannya lumayan banget, yaitu 3 kali lipat dari penghasilan pensiun terakhir yang dibayarkan langsung ke ahli waris yang sah. Selain itu, ada juga yang namanya pensiun terusan. Mirip kayak gaji terusan pas masih aktif dulu yang bakal dibayarkan secara rutin selama 4 bulan berturut-turut ke ahli waris. Khusus buat pensiunan janda atau duda, besarannya dipatok sekitar 36% dikali gaji pokok. Sedangkan kalau karena kasus tewas, nilainya bisa jauh lebih gede lagi, yaitu 72% dikali gaji pokok. Kalau kita lihat dari tabel kisaran manfaat pensiun bulanan berdasarkan golongan terbaru, buat ASN golongan 1 itu biasanya ada di angka sekitar 2 juta rupiah sekian sampai 2,5 juta rupiah. Geser ke ASN golongan 2, kisarannya masih di angka 2 juta sekian sampai nilai tertingginya nyampe 3,5 juta rupiah. Terus lanjut sampai ke ASN golongan 4, di mana angka terendahnya ada di kisaran 2 juta sekian sampai mentok di angka 5,2 juta rupiah lebih. Jadi, kalau di rata-rata secara umum, besaran pensiun bulanan yang bakal diterima itu main di kisaran 2-5 juta rupiah, tergantung dari golongan pangkat terakhir sama lama masa pengabdian kita. Beda cerita lagi buat pejabat negara, yang angka pensiunannya bisa melesat dari mulai ratusan ribu sampai nyampe 34 juta rupiah tergantung jabatannya. Selain itu, ada juga program jaminan kecelakaan kerja yang preminya ditarik dari potongan kecil sebesar 0,24% dikali gaji pokok dan bebannya ditanggung oleh pemberi kerja. Manfaatnya lengkap banget, mulai dari biaya perawatan medis sampai santunan cacat kalau emang kejadiannya pas lagi dinas. Bicara soal kriteria kecelakaan kerja ini, aturannya cukup ketat tapi adil, di mana kejadian tersebut harus dalam kondisi menjalankan tugas kedinasan, atau bahkan disamakan dengan tugas negara, termasuk perjalanan dari rumah menuju kantor atau sebaliknya. Jadi, kalau misal ada hal tak terduga di jalan, pas mau ngantor, itu semua sudah tercover asuransinya. Kalaupun nanti ada kejadian, pelaporannya diimbau cepat ya, maksimal 3 kali 20 jam, dengan batas kedaluarsa proses klaim secara regulasi dibatasi sampai 2 tahun sejak tanggal kecelakaan terjadi. Selanjutnya, ada juga program jaminan kematian dengan beban iuran sebesar 0,72% dikali gaji pokok yang dibayarkan oleh pemerintah. Kalau sampai terjadi risiko kematian pada peserta, ada 4 manfaat sekaligus yang bakal dicairkan, yaitu santunan sekaligus tunai sebesar 15 juta rupiah, uang duka wafat 3 kali gaji pokok, bantuan pemakaman sebesar 7,5 juta rupiah, dan yang paling mantap ada bantuan beasiswa pendidikan anak sebesar 15 juta rupiah per anak. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan yang super penting nih, yaitu literasi keuangan. Buat Bapak Ibu yang statusnya masih jadi peserta aktif, penting banget dari sekarang mulai melek finansial dan nata rencana keuangan matang-matang sebelum masuk masa purna bakti. Berdasarkan data survei internal kita, ada sekitar 20 ribuan lebih pensiun di rentang usia 59 sampai 65 tahun yang meninggal setiap tahunnya. Selain itu, fakta mengejutkan lainnya nunjukin kalau 1 dari 3 orang warga Indonesia ternyata belum pernah nyiapin jaminan kesejahteraan buat masa tua mereka. Dan 9 dari 10 orang ngaku belum siap mental maupun finansial menghadapi masa pensiun. Ditambah lagi, ada fakta pahit soal penurunan pendapatan bulanan ASN pas pensiun yang bisa anjlok sampai 70% dibandingkan waktu masih aktif bekerja. Makanya, lewat sesi ini kita mau ngingetin lagi betapa krusialnya punya perencanaan keuangan yang sehat biar masa tua nanti tetap tenang tanpa drama kekurangan duit. Kalau kita petakan, apa aja sih aset atau penghasilan yang biasanya dipunya sama peserta? Kita bisa bagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, ada aset berupa gaji atau penghasilan rutin yang didapat pas masih aktif kerja. Kedua, ada aset fisik kayak rumah pribadi atau kendaraan bermotor yang wajib banget dimiliki sebagai bekal jangka panjang. Ketiga, yang nggak kalah penting adalah aset kesehatan. Karena jujur aja, ritme kerja yang terlalu padat sering bikin kita lupa jaga badan. Dan yang terakhir, tentu saja keluarga tercinta yang butuh perlindungan finansial pasti. Nah, buat ngelindungin semua aset itu, kita butuh strategi perlindungan yang pas. Buat yang masih aktif, potongan iuran pensiun bulanan di Taspen itu udah jadi salah satu cara wajib biar nanti pas tua tetap dapat jaminan bulanan. Buat aset fisik kayak kendaraan, bisa dilindungi lewat asuransi umum buat antisipasi kalau sewaktu-waktu terjadi hal buruk di jalan atau kecelakaan.
Urusan kesehatan juga wajib dipilah. Meskipun udah di-cover BPJS, nggak ada salahnya nambah proteksi lewat asuransi kesehatan swasta yang sesuai profil kita. Begitu juga buat keluarga, perlindungan lewat asuransi jiwa bisa jadi opsi brilian buat jaga-jaga di masa depan. Nah, biar pengeluaran kita nggak berantakan, ada nih rumus keren dari sebuah buku keuangan terkenal yang namanya metode 50, 30, dan 20. Rumus ini gampang banget diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 50% dari total pendapatan kita dialokasikan buat kebutuhan primer yang sifatnya wajib dan nggak bisa ditawar. Kayak belanja bahan, makanan bulanan, bayar cicilan rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Terus, ada alokasi sekitar 30% yang bisa dipakai buat pos keinginan atau sekunder, alias hal yang sifatnya nggak terlalu darurat tapi tetap pengen kita wujudkan. Contohnya kayak pengen ganti HP baru padahal HP lama masih bagus, atau mau liburan keluarga, beli perhiasan, atau upgrade kendaraan yang sebenarnya masih sangat layak pakai. Nah, sisa yang 20% terakhir wajib banget disisihkan secara disiplin buat pos tabungan dan investasi masa depan. Tapi ingat, sebelum mulai investasi yang ribet, pastikan dulu pos 20% itu udah disisihkan buat ngebangun dana darurat terlebih dahulu. Bicara soal dana darurat, ini adalah pos penyelamat yang wajib banget disiapin buat menghadapi situasi di luar kendali alias kejadian mendadak yang nggak ketebak. Lembaga riset keuangan kayak Fidelity Investment bahkan nyaranin setiap orang buat nyiapin dana cadangan setara 3-6 bulan biaya hidup pokok. Dana darurat ini fungsinya krusial banget buat nutupin pengeluaran darurat, mulai dari bayar sewa, tagihan mendadak, kebutuhan dapur kalau lagi seret, sampai buat bayar utang darurat tanpa harus pusing cari pinjaman ke sana kemari. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah uang pensiun bulanan yang kita terimanya nanti bakal cukup buat nanggung semua gaya hidup itu? Apalagi kalau kita lihat angka inflasi di Indonesia yang terus bergerak naik, di mana rata-rata inflasi nasional kita ada di kisaran 2,73%, lalu inflasi khusus sektor makanan dan minuman nyampe 4,26%, dan inflasi kesehatan bertengger di angka 2,51%. Kenaikan harga ini jelas jadi sinyal alarm buat kita supaya lebih serius nata keuangan dari sekarang. Coba deh renungin, kalau pensiunan ASN golongan terbawah aja cuma dapat kisaran 2-2,5 juta rupiah per bulan, dan duit itu harus dipecah buat pensiun pokok, tunjangan istri, anak, tunjangan beras, dipotong askes, plus ngadepin harga barang yang makin mahal, kira-kira cukup nggak buat hidup sebulan? Kalau dari hitungan logis dirasa bakal megap-megap, maka mulailah dari detik ini juga buat ngambil langkah antisipasi, entah itu dengan ngambil program tabungan tambahan, top up investasi hari tua, atau nyiapin asuransi penunjang lainnya biar masa purna bakti. Bapak Ibu nanti benar jadi masa tua yang tenang, berkah, dan pastinya full senyum tanpa beban finansial.